Halo teman-teman Australian, Astrid di sini. Siap ngajak kalian menyelam ke dalam salah satu misteri paling bikin merinding dari tanah air kita. Segitiga Masalembo. Kalau kalian pernah dengar soal segitiga Bermuda yang terkenal di Samudra Atlantik, nah, di Indonesia kita punya versi sendiri. Dan katanya nggak kalah angker. Bayangin, perairan luas di Laut Jawa, di antara Pulau Bawean, Kota Majene, dan Kepulauan Tengah, yang konon udah menelan kapal dan pesawat tanpa jejak. Serem kan? Nah, silakan duduk manis, siapin kopi atau camilan, karena cerita ini bakal panjang, penuh misteri, dan bikin kalian gak bisa tidur malam ini. Jadi, ceritanya dimulai dari perairan yang terletak di tengah-tengah Laut Jawa, sebuah kawasan yang membentuk segitiga imajiner. Kalau kita tarik garis dari Pulau Bawean di Jawa Timur, Kota Majene di Sulawesi Barat, sampai Kepulauan Tengah di Nusa Tenggara Barat. Nama Masalembo sendiri diambil dari Kepulauan Masalembu, sebuah kecamatan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, yang terdiri dari 3 pulau kecil, Pulau Masalembu, Masakambing, dan Karamian, plus 1 pulau tak berpenghuni yang dinamain Pulau Kambing. Keren ya namanya, tapi jangan salah. Di balik nama-nama yang terdengar biasa ini, tersimpan cerita-cerita yang bikin bulu kuduk berdiri. Perairan ini dikenal berbahaya karena pertemuan arus laut yang super kencang, terutama arus lintas Indonesia atau Arlindo, yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bayangin, arus dari Laut Jawa yang dangkal bertabrakan sama arus dari Selat Makassar yang lebih dalam. Ditambah lagi pengaruh cuaca ekstrem di bulan-bulan tertentu, seperti Desember sampai Februari atau Juni sampai Agustus. Hasilnya, gelombang tinggi, pusaran air, dan turbulensi yang bikin kapal atau pesawat bisa oleng dalam sekejap. Tapi, apa cuma itu penyebabnya? Atau ada sesuatu yang lebih gelap? Yuk, kita mulai dari kejadian yang bikin segitiga Masalembo jadi legenda. Kita mundur ke tanggal 27 Januari tahun 1981, saat Indonesia diguncang kabar duka yang bikin gempar seantero negeri. Kapal motor penumpang KMP Tampo Mas II, sebuah kapal penumpang yang berangkat dari dermaga Tanjung Priok, Jakarta, menuju ujung pandang sekarang Makassar, tiba-tiba terbakar di tengah perairan Masalembo. Kapal ini bawa 1.105 penumpang, 191 mobil, 200 motor, plus beberapa truk dan alat berat. Bayangin, betapa ramainya kapal ini, penuh dengan orang-orang yang mungkin lagi pulang kampung, liburan, atau urusan bisnis. Nah, ceritanya, sekitar jam 13:42 Wita, kapal ini dilaporkan terbakar di koordinat 05, 36 Lintang Selatan, dan 115,50 bujur timur, sekitar 220 mil laut, sebelum sampai di pelabuhan Teluk Bayur, ujung pandang. Api tiba-tiba muncul di dek kapal, dan dalam waktu singkat, kobarannya nggak terkendali. Panik, pasti. Bayangin kamu ada di tengah laut, nggak ada daratan di sekitar, dan kapal yang kamu naikin tiba-tiba jadi lautan api. Penumpang berhamburan, berusaha cari sekoci, tapi banyak yang nggak kebagian. Ada yang lompat ke laut, berharap bisa selamat, tapi ombak besar dan arus kencang di Masalembo nggak memberi ampun. Salah satu penumpang yang selamat, Pak Fahmi, menceritakan pengalamannya dengan nada gemetar. Katanya, dia lihat api menyebar begitu cepat, dan di tengah kepanikan, dia dengar jeritan ibu-ibu dan anak-anak yang terjebak di kabin. Saya cuma bisa pegang anak saya erat-erat dan lompat ke laut. Suasananya gelap, dingin, dan ombaknya kayak monster, katanya dalam wawancara dengan harian Kompas 2 Februari tahun 1981. Bayangin emosi yang dia rasain, ketakutan, harapan, dan keputusasaan bercampur jadi satu. Tragedi ini menewaskan ratusan orang. Kapal akhirnya tenggelam, dan puing-puingnya nggak pernah ditemukan secara utuh. Ini jadi titik awal kenapa orang-orang mulai nyebut perairan Masalembo sebagai segitiga Bermuda Indonesia. Tapi ini cuma permulaan, masih ada banyak kejadian lain yang bikin reputasi perairan ini makin angker. Maju cepat ke akhir 2006,
tepatnya 29 Desember tahun 2006. Kapal Roro Senopati Nusantara yang bawa 569 penumpang dari Teluk Kumai, Kalimantan Tengah, menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, tenggelam di perairan Masalembo. Kapal ini dihantam ombak setinggi 6 meter, dan menurut kesaksian penumpang yang selamat, suasana di dalam kapal kacau balau. Jasmine, seorang ibu dari Ungaran, Semarang, ceritanya bikin nyesek. Anak saya lepas dari genggaman tangan saya waktu kapal oleng. Saya cuma bisa teriak nama dia sambil berusaha gapai sekoci, katanya ke Antara. Bayangin kepanikan seorang ibu yang kehilangan anaknya di tengah laut yang bergolak. Banyak penumpang yang selamat tarembang-ambing berhari-hari di Sekoci, diterpa hujan deras dan ombak ganas. Tapi, kejadian yang bikin dunia penerbangan Indonesia terguncang terjadi cuma 3 hari setelahnya. Pada 1 Januari tahun 2007, pesawat Adam Air penerbangan 574 yang terbang dari Surabaya menuju Manado dengan 102 penumpang dan awak tiba-tiba hilang dari radar di atas perairan Masalembo. Pesawat ini lepas landas dari Bandara Juanda jam 12:59 WIB dan seharusnya mendarat di Manado jam 16:14 WITA. Tapi, sekitar 1 jam 7 menit setelah take off, kontak dengan Air Traffic Control ATC Makassar putus. Nggak ada sinyal, nggak ada tanda-tanda, pesawat ini bagaikan ditelan laut. Pencarian besar-besaran dilakukan. Pemerintah bahkan sempat bikin sayembara buat siapa aja yang bisa nemuin puing-puing pesawat ini. Akhirnya, pada 28 Agustus tahun 2007, kotak hitam ditemukan di kedalaman 2000 meter di perairan Majene. Dari rekaman black box KNKT Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyimpulkan bahwa pesawat ini jatuh dan terbelah 2 setelah menabrak permukaan laut. Tapi, bangkai pesawatnya sampai sekarang nggak ditemukan utuh. Ini bikin orang bertanya-tanya, apa yang bikin pesawat sebesar itu bisa lenyap begitu aja? Dan cerita nggak berhenti di situ. Sepanjang 2007 sampai 2009, perairan Masalembo kayak nggak pernah kehabisan drama. Pada 19 Juli tahun 2007, KM Mutiara Indah tenggelam. Seminggu kemudian 27 Juli tahun 2007, KM Fajar Mas ikut karam. Lalu, 16 Agustus tahun 2007, KM Sumber Awal menyusul. Dan di tanggal 11 Januari tahun 2009, KM Teratai Prima tenggelam setelah dihantam angin puting beliung dan gelombang setinggi 2 meter. Dari sekian banyak kecelakaan ini, beberapa penumpang selamat, tapi banyak juga yang gak pernah ditemukan. Masing-masing kejadian ini bikin orang makin yakin ada sesuatu yang gak beres dengan perairan ini. Oke, sekarang kita coba kupas. Apa sih yang bikin segitiga Masalembo ini begitu berbahaya? Dari sisi ilmiah, banyak peneliti yang bilang kalau perairan ini memang punya kondisi alam yang ekstrem. Menurut penelitian LIPI tahun 2016 berjudul Menguak Mitos Segitiga Masalembo, dalam perspektif oseanografi, perairan Masalembo adalah titik pertemuan arus laut dari Laut Jawa, Selat Makassar, dan Laut Flores. Arus lintas Indonesia atau Arlindo yang kuat, ditambah perubahan suhu dan tekanan udara, bikin ombak besar, pusaran air, dan turbulensi yang berbahaya. Apalagi di musim hujan atau musim peralihan, cuaca di sini bisa berubah drastis. Gelombang tinggi dan angin kencang jadi ancaman nyata buat kapal kecil maupun besar. Ada juga teori soal kantung udara. Ini adalah fenomena di mana udara bergerak dengan kecepatan tinggi di atas laut, menciptakan semacam ruang hampa yang bisa menyedot pesawat yang terbang rendah. Bayangin, pesawat lagi terbang santai, tiba-tiba tersedot ke bawah atau terlontar ke atas. Ini mungkin salah satu alasan kenapa pesawat Adam Air bisa jatuh tanpa jejak. Tapi, teori ini belum sepenuhnya terbukti, karena bangkai pesawat yang hilang seringkali susah ditemukan untuk diteliti. Nah, sekarang kita beralih ke sisi yang lebih mistis. Di kalangan masyarakat lokal, terutama nelayan di Kepulauan Masalembo, perairan ini dianggap angker banget. Mereka percaya bahwa Masalembo adalah tempat tinggalnya kerajaan gaib yang dipimpin oleh sosok bernama Ratu Malaka, seorang ratu laut yang konon jadi penjaga perairan ini, kata seorang nelayan bernama Albar yang diwawancarai oleh news unair.ec.id.
nenek moyang mereka selalu bawa sesajen dan minta izin sebelum melaut. Kalau nggak bawa sesajen atau nggak ucap salam ke penghuni laut, bisa kena sial. Ombak tiba-tiba besar atau kapal tiba-tiba oleng, katanya. Albar sendiri bilang dia pernah lihat garis putih di laut yang menurut kepercayaan lokal adalah tanda bahwa daerah itu lagi ditutup oleh makhluk gaib. Kalau nekat lewat, ya siap-siap jadi tumbal. Ada juga cerita dari pelaut yang selamat, yang bilang mereka lihat penampakan aneh di Laut Masalembo. Ada yang bilang lihat burung raksasa, ular besar, bahkan naga yang muncul dari ombak. Serem ya, bayangin kamu lagi di tengah laut, gelap, cuma ditemenin suara ombak. Tiba-tiba lihat bayangan aneh di kejauhan. Apa nggak lari ke ujung kapal sambil teriak? Maju lagi ke 19 Mei tahun 2017. Kapal Mutiara Sentosa 1 yang berangkat dari Tanjung Perak, Surabaya, menuju Balikpapan, tiba-tiba terbakar di koordinat 05, 33,01 S, sampai 114, 34,25 E, sekitar 13 km timur laut Pulau Masalembu. Kapal ini bawa 178 penumpang, termasuk 134 penumpang dan 44 awak kapal. Kebakaran mulai dari dek mobil, dan meskipun tim SAR berhasil selamatin sebagian besar penumpang, ada 5 jenazah yang ditemukan oleh nelayan setempat, diduga sopir truk yang lompat ke laut buat selamatin diri. Kejadian ini bikin orang bertanya, kenapa lagi-lagi Masalembo? Lalu, di 22 Agustus tahun 2019, kapal Roro KM Santika Nusantara yang juga berangkat dari Surabaya menuju Balikpapan terbakar di perairan Masalembo. Beruntung, semua penumpang selamat. Tapi kejadian ini menambah daftar panjang tragedi di kawasan ini. Menariknya, kejadian-kejadian ini sering terjadi di bulan-bulan yang sama. Desember sampai Januari, atau Juli sampai Agustus. Yang memang musimnya arus laut lagi kencang-kencangnya. Tapi, di balik semua kisah serem ini, Masalembo juga punya sisi lain yang bikin takjub. Perairan ini dikenal kaya banget sama sumber daya laut, terutama ikan, karena fenomena upwelling. Proses di mana air kaya nutrisi dari dasar laut naik ke permukaan, bikin ekosistem laut jadi subur. Pantai-pantai di kepulauan ini juga indah banget, dengan pasir putih dan air jernih, yang bikin orang lupa kalau ini tempat yang angker. Tapi, keindahan ini kayak pedang bermata dua. Cantik, tapi berbahaya. Sampai sekarang, tahun 2025, misteri segitiga Masalembo masih belum terpecahkan. Ilmuwan udah kasih penjelasan soal arus laut, turbulensi, dan kantung udara atau air pocket. Tapi banyak orang masih nggak yakin kalau itu cuma soal alam. Mitos tentang Ratu Malaka, penampakan makhluk aneh, dan cerita-cerita nelayan tentang garis putih bikin orang bertanya-tanya, apa benar cuma fenomena alam? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang gak bisa dijelasin sama sains? Bayangin kamu lagi di kapal, malam-malam, di tengah perairan Masalembo. Angin tiba-tiba berhenti, laut jadi terlalu tenang, dan di kejauhan, kamu lihat kilatan putih di air. Apa yang bakal kamu lakuin? Lari ke kabin? Atau malah ambil kamera buat rekam? Kalau Astrid, kayaknya bakal milih lari sih. Oke teman-teman, itu tadi kisah panjang tentang segitiga Masalembo, perairan yang bikin bulu kuduk berdiri tapi juga penuh misteri yang bikin kita penasaran. Dari tragedi Tampomas kedua di 1981 sampai kejadian-kejadian di 2000-an, perairan ini kayak punya cerita sendiri yang gak habis-habis buat dibahas. Apakah ini cuma soal alam yang kejam? Atau ada kekuatan lain yang bermain di balik ombak dan angin? Kita mungkin gak akan pernah tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, laut itu penuh rahasia, dan kita cuma tamu di wilayahnya. Buat menutup cerita kita kali ini, aku mau kasih 2 kutipan bijak yang bikin kita mikir. Pertama, laut adalah cermin jiwa manusia. Indah di permukaan, tapi penuh misteri di kedalamannya. Bikin kita ingat bahwa alam selalu punya sisi yang gak kita pahami sepenuhnya. Kedua, hormati alam, karena dia lebih tua dan lebih kuat dari kita semua. Mungkin ini pesan buat kita supaya selalu hati-hati, apalagi di tempat kayak Masalembo. Terima kasih udah dengerin cerita ini.
teman-teman Australian. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Komen di bawah ya. Apa kalian pernah dengar cerita lain soal masa Lembo? Atau mungkin pengalaman serem di laut? Astrid, tunggu ceritanya. Sampai ketemu di misteri berikutnya. Stay curious and stay safe. Bye-bye.